Hai, Mina kembali membawakan audiobook dari judul buku Princess and the Secret karya Nadra Mahir. Sedikit cuplikan dari buku ini, Gia Alderson George Ochpik, pemeran utama wanita. Kau benar, ini semua bukan karena aku mencintaimu, melainkan karena aku ingin semua kebohongan keluargamu terungkap. Pemeran utama pria, Raykan Edward. Adakah yang nyata dari kita, Ara? Setelah semuanya, apakah ada yang nyata? Aston Aldrich Orlando, pemeran pria pendukung. Duniaku adalah dirimu, Gia. Kemanapun aku pergi, aku akan tetap kembali kepadamu. Jadi buku ini adalah kisah dari seorang putri kerajaan bernama Gia yang hidup atau keluar dari istana menjadi seorang model dan artis. Kita masuk ke bagian 1 dengan judul Meet Me. Gia meninggalkan sesi pemotretannya begitu saja saat mendengar kabar kalau ayahnya masuk rumah sakit. Leo, penasehat ayahnya, menelpon 1 jam yang lalu mengabarkan kalau Alfian terkena serangan jantung. Gia benar-benar panik. Dia yakin sekali ada hal yang sangat serius sehingga ayahnya itu terkena serangan jantung. Manajernya Asila sudah menyiapkan penerbangan pribadi langsung menuju Fortania. Masih dengan make up yang tebal dan rambut yang acak-acakan akibat Gia tidak membersihkan terlebih dahulu make up-nya. Dia segera menuju bandara Shanghai. Jian sedang di Indonesia mengurus perusahaan ibunda mereka dan Fienza kakaknya sedang berada di Qatar bersama suaminya. Hanya dia yang bisa secepatnya kembali ke Fortania. Dia terus berdoa semoga saja ayahnya baik-baik saja. Gia berlari di sepanjang lorong rumah sakit. Dia memasuki lift yang menuju ke ruang rawat khusus kerajaan. Di depan pintu ruang rawat Alfian, dia melihat Leo dan Perdana Menteri sedang berbicara. Leo adalah penasehat kerajaan sekaligus orang kepercayaan ayahnya. Leo dan Perdana Menteri yang tidak Gia tahu namanya itu membungkuk hormat kepadanya. Di sebelah berangkar ayahnya sudah ada ibunda yang meneteskan air mata sambil menggenggam tangan ayahnya yang menutup mata dan dipasangi berbagai selang. Lutut Gia lemas melihat wajah pucat ayahnya yang biasanya selalu terlihat gagah meski usia ayahnya sudah tua. Gia memeluk ibundanya dari samping dan berusaha tegar. Jangan menangis ibunda, semuanya akan baik-baik saja. Ibundanya memeluk Gia dengan erat dan berusaha tersenyum. Kau sudah sampai, Gia? Gia mengangguk dan memeluk ibundanya lagi. Maafkan kami tidak ada bersama ibunda. Maaf. Gia menyesali dirinya yang selalu jauh dari ibunda dan ayahnya. Gia memang selalu jauh dari keluarganya dibandingkan dengan kedua saudara yang lainnya. Jian masih tinggal di Fortania walaupun dia bersekolah ke luar negeri dan terkadang mengurusi perusahaan keluarga mereka. Sedangkan Fienza hanya setelah menikah dan menjadi ratu, dia pergi dari Fortania dan jarang kembali ke Fortania. Tapi dia bahkan tidak suka berada di Fortania. Dia suka hidupnya yang bebas dengan jadwal keartisannya yang cukup padat. Apa yang terjadi, ibunda? Gia hanya melihat wajah yang pucat dan menutup mata itu. Ayahandamu tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri saat membaca surat penagihan hutang dari perusahaan Edward Corp. Gia melotot tak percaya sebanyak apa hutang ayahnya sehingga ayahnya bisa terkena serangan jantung. Bagaimana mungkin ayah berhutang ibunda? It's impossible. Gia menatap tak percaya kepada Jira. Leo sedang menyelidiki semua ini. Jian juga sudah diberitahu. Ibunda menyuruh Gia mencairkan dana pribadi milik ibu untuk membayar semua hutang ayahanda. Tapi Gia menolak dan ingin mencari tahu terlebih dahulu. Bukankah Paman Albert adalah salah satu teman baik ayah? Gia mengingat teman baik ayahnya itu. Albert sudah meninggal seminggu yang lalu, Gia, dan kemarin surat penagihan hutang itu pun datang. Gia tahu ayahandanya tidak mungkin berhutang, pasti ada yang salah dengan semua ini. Ibunda, sebentar, aku ingin berbicara dengan Paman Leo. Gia pergi setelah mencium kening dan tangan ayahnya. Di luar ruang rawat Alfian, Leo duduk sambil melihat ponselnya dan menghembuskan nafas. Jika diibaratkan jumlah hutang itu adalah lebih dari separuh kita menjual Fortania, Tuan Putri.
Jia memegang kepalanya merasa pusing. Bagaimana bisa ada penipu seperti ini? Pantas saja ayahnya sakit seperti ini. Benar-benar brengsek. Lalu apa yang harus kita lakukan, Paman? Jika kita tidak membayar secepatnya, bukankah mereka akan membuat kita semua malu? Dan dampaknya adalah harga semua saham kita menjadi rendah, bukan? Leo mengangguk putus asa. Bagaimana jika kita melapor masalah ini kepada polisi? Tidak, Jia. Suara seorang pria dengan kemeja dan jasnya yang sudah tidak rapi lagi membuat Jia menoleh. Ternyata Jian yang sudah tiba dengan pengawal pribadinya. Kau tenang saja, kita akan mencari jalan keluarnya. Jika kita membawa masalah ini ke polisi, maka kita terbukti bersalah. Aku sudah memeriksa surat perjanjian yang diberikan Noel, dan surat itu adalah asli. Ditandatangani ayah, Paman Albert, dan juga kedua kuasa hukum mereka. Jia berdiri memukul pundak Jian. Apa kau pikir ayah bisa melakukan perjanjian bodoh seperti itu, ha? Jian memegang kedua bahu Jia dan menatap mata Jia dengan memohon. Please, jangan panik, Jia. Kita bisa melewati ini, oke? Dan satu lagi, surat itu adalah rekayasa yang ditiru seperti asli. Aku akan mencari bukti bahwa surat itu palsu, lalu aku akan membawa masalah ini kepada pihak yang berwajib, Jia. Jia yakin Jian serius dengan perkataannya, tapi masalahnya adalah rencana apa yang Jian miliki. Apa kau punya rencana, Jian? Entahlah, ini berhasil atau tidak. Tapi aku bermaksud memata-matai keluarga Edward. Yang mulia pangeran, maaf, tapi keluarga terpandang seperti keluarga Edward pasti memiliki keamanan yang cukup ketat. Kita tidak bisa memata-matai mereka. Jikapun bisa, waktu untuk membayar hutang itu pasti sudah habis. Leo ikut menimpali ide Jian. Kau benar, Paman, tapi aku yakin surat aslinya masih berada bersama mereka. Leo mengangguk setuju dengan perkataan Jian. Aku akan memata-matai mereka. Jia sangat tegas mengatakan itu semua dan dia yakin ini ide yang sangat baik. Apa maksudmu? Aku bisa menggoda dan menjadi pacar Noel untuk mengetahui semuanya. Aku hanya perlu membuatnya mabuk dan aku bisa mencari tahu segalanya. Jia tersenyum puas dengan kepintarannya. Kau pikir kau akan bisa semudah itu, adik manis? Noel adalah playboy dan dia terkenal suka meniduri wanita-wanita mana saja. Dan setelah kau ditiduri olehnya, kau tidak akan mendapatkan apapun karena dia tidak sebodoh itu, Jia. Baru saja Jia mendapatkan senyuman, tapi perkataan Jian membuat dia tahu apa yang dia hadapi sekarang. Hanya ada satu cara, Pangeran. Leo ingin memberikan idenya. Jika Tuan Putri ingin memata-matai keluarga mereka dari dekat, target Tuan Putri adalah waris tunggal keluarga Edward, yaitu Raikan Edward, anak satu-satunya yang sah dari Tuan Albert dan istrinya yang sudah meninggal. Tapi Raikan sudah memiliki calon tunangan, Paman, protes Jian. Tidak masalah, aku bisa membuatnya bertekuk lutut kepadaku. Kita harus bergerak cepat, Kak. Aku tidak bisa diam saja melihat keadaan ayah yang seperti ini karena mereka. Setelah perdebatan yang cukup panjang antara Jian dan Jia, akhirnya Jia menyetujui rencana ini. Dan Jia kembali ke London hari itu juga untuk menyelesaikan semua kontrak kerjanya dengan manajer. Jia harus membatalkan dan membayar denda untuk semua perjanjian kerjanya. Dan saat di London, dia akan merubah tampilannya agar orang tidak mengenali dirinya. Sekian dari cerita Princess and the Secret bab pertama. Kalau misalkan kalian masih kepo dengan cerita ini, kalian bisa komentar di bawah atau DM ke IG kita di @sally.nelpublisher. Terima kasih.